Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan melihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pagi ini tertulis dalam Hakim-Hakim 10 ayat 10. Kita akan dengarkan. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang pertobatan yang tulus membawa pemulihan. Sebelum ayat ini kita diberitahu bahwa Israel melakukan lagi apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Allah membiarkan mereka tertindas oleh bangsa Amun dan Filistin. Penindasan ini membuat Israel akhirnya sadar akan kesalahan mereka. Dan mereka berteriak kepada Tuhan meminta pengampunan dan pertolongan. Allah meskipun mereka berulang-ulang melakukan dosa, Allah menyatakan kekecewaannya atas ketidaksetiaan mereka. Akhirnya Allah berbelas kasihan dan membebaskan mereka melalui hakim-hakim yang diutus saat mereka bertobat dan berseru kepada Allah. Saudara-saudara, pola yang berulang, dosa, hukuman, pertobatan, dan pemulihan. Pertobatan yang tulus melibatkan pengakuan dosa dan penyesalan yang mendalam. Dan keinginan untuk berubah. Yang kemudian membuka pintu bagi pemulihan rohani dan emosional. Di masa Israel kuno, dosa seringkali berbentuk penyembahan berhala dan ketidaktaatan terhadap hukum Allah yang tertulis dalam Taurat. Dosa yang sangat jelas di mana di dalam Taurat bahwa apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Saudara-saudara, di masa kini dosa mungkin tidak selalu berbentuk penyembahan berhala fisik. Tetapi banyak bentuk lain seperti materialisme, individualisme, egoisme, atau kecanduan teknologi yang pada dasarnya menjadi berhala modern yang menghalangi kita berhubungan dengan Allah. Namun ada masalah pertobatan pada masa kini. Kita melihat ada pertobatan yang dangkal. Salah satu permasalahan yang sering terjadi saat ini adalah pertobatan yang tidak tulus. Dalam banyak kasus orang mungkin mengaku dosa tetapi tidak memiliki niat sungguh-sungguh untuk berubah. Kedua dosa yang dianggap remeh. Di era modern, dosa sering kali dianggap ringan atau disamarkan dalam budaya yang permisif. Banyak orang mungkin tidak merasa perlu bertobat karena norma masyarakat telah bergeser dan perilaku yang dulu dianggap dosa sekarang menjadi lebih diterima secara sosial. Ketika pola dosa berulang seperti dalam zaman hakim-hakim, umat manusia cenderung jatuh ke dalam pola dosa yang berulang. Inilah sebabnya pertobatan perlu didasarkan pada komitmen yang kuat dan ketergantungan pada kuasa Roh Kudus untuk mengalami perubahan yang benar-benar berkelanjutan. Saudara-saudara terkasih, pertobatan yang tulus tetap menjadi kunci pemulihan hubungan antara manusia dan Allah, baik di masa lalu maupun masa saat ini. Namun permasalahan yang muncul adalah tantangan dalam menjalani pertobatan yang sejati di dunia modern, di mana dosa seringkali dianggap sepele atau diterima secara sosial. Tuhan Yesus Kristus datang untuk membawa pemulihan permanen melalui penebusan dosa. Namun manusia tetap dipanggil untuk bertobat dari dosa-dosanya dan hidup dalam pertobatan terus-menerus. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.